Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Marilah. Sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh Adam. Silakan Adam. Sabda. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Salah aku berdiri, berjuang diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Marilah kita Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silakan anak-anak duduk kembali. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi. Masih ada yang ingat apa itu globalisasi? Coba sebentar, Randy. Apa kan? Globalisasi adalah Globalisasi adalah proses zaman dunia antar sama manusia saling terbuka dan bergabung satu sama lain tanpa batas. tanpa batas. Ya, kemudian siapa lagi yang masih ingat globalisasi apa itu? Adalah Adam. Coba yang keras. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Bentuk-bentuk interaksi yang lain, betul. Globalisasi. Coba dampak dari globalisasi. Apa itu dampaknya? Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Ya, perubahan
perubahan dari teknologi dan kehidupan yang menjadi lebih baik. Contohnya yang kemarin sudah kita bahas itu, ada apa saja barang-barang yang datang ke Indonesia? Contohnya ada boneka berasal dari Tiongkok. Kemudian ada lagi mobil dari Jepang. Kemudian ada lagi jam tangan. Dari mana jam tangan? Dari Swiss. Kemudian ada batik. Kalau batik itu dari Indonesia. Kalau dari Indonesia ke luar negeri berarti namanya apa? Kegiatan mengekspor ya. Berarti ada barang luar negeri yang datang ke Indonesia. Kita mengenal barang-barang luar negeri, barang luar negeri di Indonesia. Barang Indonesia juga ada di luar negeri. Contohnya tadi batik ya. Berarti itulah dampak dari globalisasi. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi, subtema 2 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui pembelajaran video pembelajaran ya. Nanti Bu Hana akan menayangkan beberapa video pembelajaran. Tugas kalian menganalisis bagaimana apa yang terdapat dalam video ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini yaitu melalui video pembelajaran peserta didik mampu menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik, lingkup ASEAN dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks bacaan, peserta didik dapat menyimpulkan informasi yang terkait dengan teks secara tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video tentang teks bacaan, peserta didik dapat menganalisis informasi penting yang ada dalam teks dengan tepat. Siap? Siap belajar? Ya. Di sini Bu Hana akan menayangkan sebuah gambar. Coba perhatikan sama-sama. Kira-kira gambar apa ini ya? Siapa yang tahu? Apa itu? Pasar. Betul tidak? Coba tulisannya di situ apa itu? Apakah kalian pernah membaca berita di internet tentang kejadian supporter di Kanjuruhan Malang? Apa itu Kanjuruhan? Nama sebuah Malang. Malang itu berada di mana? Jawa Timur. Apa yang terjadi di situ? Tragedi apa? Asapnya bagaimana? Gas air mata. Terjadi pada tahun berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Ada nggak keterangannya? Ada. Siapa masih ingat? Apa? 1 Oktober 2022. Hari? Masih ingat nggak? Hari Jumat. Terus bulannya Oktober, tahunnya 2022. Terus Bu, apa hubungannya gambar ini sama pembelajaran kita? Siapa yang tahu? Teks eksplanasi. Kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah ya, pada gambar ini kita dapat menganalisis apa itu teks eksplanasi. Contoh di Kanjuruhan Malang ini adalah contoh konkret dari teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi itu? Siapa yang tahu? Ayo, mungkin ada yang sudah membaca. Coba satu saja. Ayo, adukan jarinya. Siapa yang sudah tahu? Randy lagi, coba teks eksplanasi adalah ya betul. Teks eksplanasi. Teks yang menceritakan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Dia ada waktunya,
ada hari ya, ada sebab akibat. Coba. Selanjutnya, Tuhan akan memutar sebuah video tentang teks eksplanasi biar kalian lebih tahu ya. Oh ya, sebelum ke tayangan tadi, Tuhan mau menanyakan. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua ya? Coba sebentar. Sebelum kita lanjut ke video, Tuhan absen dulu ya. Elta Susiana, Syahrul Mubarak, ada Maulana, kemudian Fendi Rizky Wardianto, hadir. Muhammad Mansur Zamroni, hadir. Randy Apriliantara, kemudian Sheila Juanita, Zahra Ainia, hadir. Jadi hadir semua ya. Coba selanjutnya, setelah kita absen tadi semua berangkat, berarti alhamdulillah untuk materi ini bisa tersampaikan dengan baik ya, tidak ada yang harus yang tertinggal. Kita simak video selanjutnya tentang teks eksplanasi. Coba perhatikan. Assalamualaikum sahabat hebat. Ayo kita belajar menjelaskan informasi penting teks eksplanasi ilmiah. Perhatikan ya. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Tujuannya yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses tertentu atau terjadinya sesuatu. Selain informasi tentang peristiwa atau gejala alam secara rinci, teks eksplanasi juga dapat berisi penjelasan tentang kejadian atau peristiwa sosial di masyarakat. Untuk dapat mengerti seluruh penjelasan yang disampaikan dalam teks eksplanasi, kamu perlu menggali informasi dalam teks eksplanasi. Setelah kamu menggali informasi, kamu nanti juga dapat menjelaskan informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Lalu bagaimana cara menggalinya? Menggali informasi dapat dilakukan dengan cara: 1. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Dan 3. Menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks. Atau bisa juga dengan menjawab pertanyaan. Sekarang bacalah teks eksplanasi berikut. Namun daripada capek membacanya, lebih baik sekarang kita suruh Rosi saja yang membacanya. Baiklah, silakan Rosi untuk membaca teks berikut. Ya, langkah pertama adalah dengan membacanya. Dan kali ini akan dibacakan oleh Membaca. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Di era globalisasi, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tersebut terjadi dalam berbagai bidang, termasuk bidang transportasi. Pada zaman dahulu, masyarakat hanya
Di situ ada kata-kata masyarakat di suatu negara perlu berinteraksi dengan masyarakat lain agar dapat saling bertukar informasi serta mengenalkan budaya atau bangsanya di mancanegara. Maksudnya bagaimana? Coba gambar tadi yang sudah Bu Ana tayangkan, ada beberapa gambar. Dari yang pertama itu tadi ada gambar apa? Sepeda sama rakit. Terus kemudian selanjutnya ada motor, mobil, kemudian pesawat. Nah, sebentar, kemudian bedanya apa? Motor, mobil, rakit, sepeda. Sama sekarang. Kalau zaman dahulu bagaimana? Susah. Apanya yang susah? Transportasinya susah. Kenapa susah? Karena belum digerakkan mesin, betul ada. Kalau sekarang sudah mesin, ya. Berarti ketika kita, contohnya kalian zaman dahulu di Pulau Parang ini, kalau mau ke Jepara, itu berapa lama waktunya? 8 jam, ya. Harus naik kapal kecil. Ya, kapal kecil perjalanan selama 8 jam. Jauh ya, lama. Tapi kalau sekarang bagaimana? Kalau kita mau ke Jepara, apakah masih 8 jam? Boten. Berapa waktunya? 2 jam. Dari sini ke Karimun, kemudian dari Karimun Jawa naik kapal besar ya, kapal feri. Sudah ada kapal feri, sudah enak, lebih modern, cepat. Berapa jam cepatnya? 2 jam. Nah, kalau zaman dahulu kalau kita mau pergi ke Jepara harus naik kapal kecil lama sekali, 8 jam. Sekarang di era globalisasi ini, kendaraan transportasi sudah semakin maju, sudah ada kapal cepat, kita lebih enak, lebih praktis, ya, lebih nyaman tentunya. Seperti yang sudah dijelaskan pada tayangan video tadi, ada kereta api, ada pesawat terbang. Kemudian di sini pemanfaatan teknologi transportasi juga bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat, bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ke mancanegara. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Coba disimak lagi. Negara. Hal tersebut dapat berjalan lancar jika sarana untuk berinteraksi telah siap. Transportasi merupakan salah satu sarana yang dapat membuat kegiatan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah. Jika masyarakat di era globalisasi hanya memanfaatkan alat transportasi sederhana seperti zaman dahulu, tentunya saat ini kita tidak dapat mengenal masyarakat di daerah lain, apalagi berkomunikasi dengan mereka. Perkembangan teknologi merupakan penanda arus globalisasi yang dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Transportasi pun menjadi bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari adanya arus globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah membaca, langkah selanjutnya untuk dapat menggali informasi adalah dengan menentukan topik. Ditingkatkan bersama topiknya, kemudian langkah dan ketiga itu menentukan informasi penting. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Membaca. Yang kedua? Menentukan topik. Yang ketiga? Menentukan informasi penting. Ingat ya. Teks tersebut judulnya perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Pertanyaan 1. Apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Coba siapa yang bisa menjawab sebelum Bu Ana tayangkan jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, masih ingat tidak? Apa topik permasalahan
yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Betul, Randy. Boleh kasih tepuk tangan buat Randy. Nah, betul ya. Berarti masih ingat. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Kemudian yang kedua, siap-siap. Dua. Apa manfaat perkembangan teknologi di era globalisasi? Apa Zara? Betul, mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Kasih tepuk tangan buat Zara. Kemudian yang ketiga, disimak lagi. Pertanyaan ketiga. Di mana saja perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam Di mana saja perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar? Pertanyaan nomor 4. hari-hari? Pertanyaan keempat. Apa saja contoh perkembangan teknologi di bidang transportasi? Nah, apa saja perkembangan teknologi di bidang transportasi? Sepeda motor, pesawat, mobil, kapal. Yang kalian alami sendiri itu kapal ya, contoh konkretnya ya. Iya, betul. Kemudian yang kelima, Pertanyaan 5. Bagaimana jika teknologi bisa berkembang di era globalisasi? nah, bagaimana? Apa ada? Akan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Apalagi yang ada di mancanegara ya, kita akan tertinggal. Coba perhatikan yang keenam. Dan pertanyaan ke-6 atau yang terakhir, apa kesimpulan penulis terhadap topik yang dibahas dalam teks? Apa kesimpulannya? Ayo kira-kira apa? Apa kesimpulan penulis terhadap topik yang dibahas dalam teks? Tadi di situ membahas tentang apa? Perkembangan di era globalisasi. Globalisasi, ya. Bukan globalisasi. Coba sekarang kita simak jawaban-jawaban apakah benar sesuai dengan jawaban yang sudah kamu utarakan tadi. Kita simak. Nomor 1. Baiklah, adalah kita jawab bersama-sama. Ayo kita jawab bersama. Coba kita perhatikan. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. 1. Apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Topiknya Perkembangan teknologi globalisasi. Betul. globalisasi. Yang kedua, Pertanyaan coba dilihat. apa manfaat perkembangan teknologi di era globalisasi? Nah, Dalam ya, aktivitas jawaban dari Zahra. Pertanyaan ketiga, di mana saja perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat? Terjadi dalam berbagai bidang Transportasi tadi ya. Betul. yang transportasi. Pertanyaan Dan yang keempat, apa saja contoh perkembangan
Yang berarti tadi apa? Menunjukkan teks eksplanasi, membaca. Yang kedua, menentukan topik. Kemudian yang ketiga, menentukan paragraf. Yang keempat, kesimpulan. Kemudian, ada lagi tidak? Nanti akan Buana tanyakan itu sebagai evaluasi. Ayo, masih ingat? Harus ingat dong. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas teks eksplanasi, nah di sini setelah kalian menyimak video tadi, kira-kira apa yang dimaksud teks eksplanasi? Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai sesuatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, teks yang berisi penjelasan, ya, penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Seperti tadi ya, apa? Di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, jadi proses apa itu namanya? Terjadi fenomena apa? Nah, tragedi itu sebuah kecelakaan bukan berarti antara sepeda motor dengan mobil gitu ya. Nah, tetapi itu tragedi yang ada di dalam Kanjuruhan yang menjatuhkan beberapa korban jiwa sampai ratusan meninggal itu ya. Nah, karena bom asap mereka sesak nafas, ada yang terinjak-injak. Nah, itu sebabnya. Akibatnya banyak terjadi korban jiwa. Itulah teks eksplanasi, teks yang menjelaskan suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Bukan karangan fiktif ya. Teks eksplanasi, kalau kamu disuruh sebutkan contoh teks eksplanasi. Tadi malam saya bermimpi, boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau mimpi apakah fenomena kejadian? Ayo. Contohnya yang kemarin ada yang membuat bagaimanakah teks eksplanasi. Sebelum Buana membahas ini, kalian kan belum tahu apa itu teks eksplanasi. Asal saja kemarin ya. Sekarang sudah tahu teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Ada sebab dan akibat. Ya. Tujuannya untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses yang terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Sampai di sini sudah paham teks eksplanasi? Paham? Kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana cara menggali informasi penting dari teks eksplanasi? Menggali informasi yang pertama yaitu dengan membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks atau dengan menjawab pertanyaan. Ingat ya. Kemudian setelah kita mempelajari tentang teks eksplanasi, sekarang kita akan mempelajari tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dan lingkup ASEAN. Apa itu ASEAN? Kepanjangan dari ASEAN adalah A, hanya sebagai Association, S, ASEAN Nation. Artinya apa? Kerjasama di bidang politik, kerjasama antara bangsa-bangsa yang berada di negara ASEAN. Kita simak videonya sekarang. Coba perhatikan.
apa saja di sini? Bendera. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ada 10? Karena anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Kok di situ benderanya bermacam-macam? Bisakah kalian menyebutkan bendera mana saja itu? Bisa. Coba dari Sela maju ke depan. Yang pertama. Yang pertama di sini bendera apa Sela? Vietnam. Betul apa salah? Betul. Kasih tepuk tangan buat Sela. Jaga. Tunjuk dan sebutkan bendera dari negara mana? Negara mana itu? Indonesia. Lainnya Indonesia. Kalau Indonesia kita sudah tahu ya, merah putih. Nah, kalau merah putih ada bintangnya. Negara manakah itu? Singapura. Sebentar Sela. Halo Singapura. Siapakah wakil Singapura di negara ASEAN? S. Raja Ratna. Betul apa salah? Betul. Kasih tepuk tangan Sela. Buat Zahra. Ya. Selanjutnya Darus. Tunjuk satu bendera, sebutkan dari negara mana dan siapa wakil negaranya. Filipina. Filipina, wakilnya siapa? Ayo, yang keras. Siapa? Nanti Soramos. Kemudian lagi, Randy. Tunjuk satu. Wakil negara Malaysia. Siapa dari negara Malaysia? Siapa? Tun Abdul Razak. Betul? Betul. Kemudian lagi masih ada. Sini ada. Itu dari negara mana ada? Dari negara Thailand. Siapa nama wakil dari negara Thailand? Tanah Koma. Betul? Betul. Boleh kasih tepuk tangan buat tangan. Nah, coba. Sisa dari negara mana itu? Sini, Kandi. Ditunjuk satu. Negara mana ini? Myanmar. Kalau Myanmar masuk ke dalam negara yang ikut menandatangani berdirinya Asia tidak? Tidak. Berarti tidak disebutkan nama wakilnya. Boleh duduk. Sini aja. Tunjuk satu. Nah, paling ujung bendera ada warna kuningnya di situ. Wakil negara manakah itu? Ada? Dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam siapa wakilnya? Ada tidak? Tidak. Karena kenapa? Tidak disebutkan karena dia tidak ikut menandatangani deklarasi berdirinya ASEAN. Boleh silakan dulu. Kalau dari Indonesia siapa? Ada Mali. Ya. Kemudian Elta. Yang belum? Nah, itu merah, biru, merah. Negara mana kan? Negara Laos. Betul apa salah? Betul. Silakan dulu. Boleh kasih aplaus buat kalian semua. Yang semangat. Tepuk semangat. Semangat ya. Coba di sini sudah
disebutkan tadi beberapa negara beserta wakilnya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke tayangan video selanjutnya. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik ini mengacu kepada sistem hukum internasional yang telah berjalan, tidak berubah, dan menyebabkan konflik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pertikaian. Coba di situ ada gambar. Gambar apakah itu? Gambar dolar dan komputer. Maksudnya apa itu? Berarti kalau di situ dolar, mata uang kita apa? Mata uang kita negara apa sih? Indonesia. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Di situ mata uang kita bukan? Bukan. Berarti itu uang apa? Dolar Amerika, Singapura ya. Coba kita lanjutkan lagi. Kalau Malaysia apa? Adalah bentuk kerjasama ASEAN yang politik. Yang pertama yaitu HDMR, Badan Negara Mungkin. Pertemuan mungkin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Iya. Yang kedua, delegasi dan konsulat. Tuh, iya. Konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang memutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Dan dilihat dari pengalaman yang konsulat ke negara lain. Ada berapa itu? Oleh Presiden dan disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Pengiriman kepada diplomasi dilakukan secara rutin agar negara Indonesia dapat menjaga fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN sehingga dapat secara aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi. Ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi, negara Kenapa diborgol? Tangannya kenapa diborgol itu? jika seorang tersangka kejahatan Melakukan kejahatan ya betul. kawasan negara di ASEAN, negara yang tergabung dalam ASEAN itu dapat membantu untuk mencari tersangka sehingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Negara tempat melarikan diri tersangka itu tidak berhak untuk menghukum maupun mengatasi permasalahan tersangka dari negara asli yang terdaftar sebagai negaranya. Mengembalikan tersangka kejahatan itu dilakukan agar stabilitas politik di negara ASEAN terjaga dengan baik. Berikutnya yang keempat, perjanjian kawasan. Yang ketiga tadi apa? Perjanjian ekstradisi. Kemudian yang keempat? Iya. Berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang pendidikan maupun penggunaan senjata nuklir. Nah, kemudian yang kelima adalah perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, netral. Walaupun ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi
netral ya. Anggota ASEAN harus fokus pada urusan negaranya sendiri tanpa harus ikut campur dalam konflik yang dialami oleh negara yang menjadi negara lain, termasuk dalam negara ASEAN. Nah, pula beberapa kerjasama ASEAN dalam bidang ASEAN berarti ada 5 yang terakhir. Coba tadi setelah video ditayangkan tadi masih ingat ada 5 perjanjian bentuk kerjasama negara Indonesia dengan pada negara ASEAN di bidang politik. Yang pertama adalah ayo ADMM. Apa itu? Coba sela. Apa sela? Sela. Kemudian yang kedua kerjasamanya perjanjian bebas nuklir, ya apalagi perjanjian ekstradisi, kemudian perjanjian bebas damai dan netral. Ayo diingat, nanti buat kasih LKPD ya. Coba selanjutnya, nah ini diingat ya, ada 5. Yang pertama adalah ADMM, the Last Minister Meeting, perjanjiannya. Yang kemudian, yang kedua adalah delegasi duta dan konsulat. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi. Yang keempat, bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian kawasan harmonis bebas, damai, dan netral. Nah, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama yaitu, coba Randy dibaca dengan bagus. Dibaca coba. Menggagas menanggulangi ya. Ya betul. Kemudian yang kedua cepat dibaca azan. Indonesia juga membantu perdamaian antara pemerintah Filipina dengan negara pembebasan Moro. Kemudian yang ketiga Elsa. Informal meeting bertujuan diadakannya Jakarta Informal Meeting. Kemudian yang keempat, SELAS. Kemudian yang kelima, coba Adam. Ya, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. HAM, apa itu HAM? Hak asasi manusia, ya, yang membela tentang nilai-nilai kemanusiaan.
Kemudian selanjutnya, ayo berdiskusi. Sekarang kalian buatlah kelompok, 2 kelompok ya. Masing-masing satu kelompok anggotanya 4 orang. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Maksudnya digeser silakan. Bahan bagikan LKPD. Isi dalam LKPD ini berdasarkan sesuai dengan video yang sudah kalian saksikan tadi ya. Silakan kalian diisi foto. Coba sebentar, di sini coba dilihat dulu ada gambar. Kalian sedang mendapatkan gambar ini. Nah, apa itu? Nah, ada logo apa itu di situ? Yang berwarna merah? YouTube. Kemudian apa lagi? Ojek. Nah, buat apa itu? Nanti tugas kalian diskusikan dengan kelompokmu. Ada beberapa gambar di situ. Nah, di papan tulis coba perhatikan di depan. Di depan sini sudah ada bentuk kerjasama di bidang iptek, kerjasama di bidang ekonomi, dan kerjasama di bidang politik. Gambar tersebut nanti kamu sesuaikan masuk ke dalam yang manakah? Apakah yang pertama iptek, apakah yang ekonomi atau politik? Jelas? Silahkan dikerjakan, waktunya 20 menit. Silahkan diskusikan dengan kelompokmu. Nanti ini dipotong ya. Tetap bergambarnya kayak gini. Silakan berdirinya. Nanti potong ini ya. Ya, ini kerjakan. Kerjakan juga. Ya, itu nanti dipotong. Sesuaikan. Kalau sudah potong, nanti kamu sesuaikan tempat. Bisa. Ya, itu politik. Potong. Sesuai contohnya satu-satu ya. Ya, satu ini. Kerjasama di bidang yang lain, isi di atas ini dulu. Buka kelompok sini. Mama kelompoknya tadi itu.
semuanya maju ke depan ya. Bukan satu orang, tapi per kelompok semuanya nanti maju ke depan ya. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kalau sudah nanti ditempel di sana ya, dikasih tempel ini belakangnya. Dan benar, kira-kira di sini gambar kotak ini. Di bidang kerjasama, nanti kamu tempelkan di sana. Ada yang bertugas menulis, nanti yang lain jadi ya bertugas mempresentasikan masa depan ya. Iya, dunia saya tadi yang di video. Mana dengan kelompok 2? Kenapa? Iya. Potong yang benar. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Gambar ini. Sambil kamu kira-kira masuk ke mana? Puisi itu yang mana? Ayo. Ya, yang sampai terkena gambarnya ya. Dan tempelin, gak bisa tempel nanti kasih.
sampai salah ya. Nanti tambah di sana. Ayo kira-kira diskusikan dengan kelompokmu. Apa itu? Gambar apa itu? Kalau salah ya nggak usah malu, itu kan kita belajar bukan untuk malu atau tidak. Yang penting tahu, berani. Ayo, dipotong lagi nih. Tulis seperti itu ya belakangnya. Kalau sudah yang di sebelah sini sudah belum ininya? Belum. Sebentar gantian ya. Itu sudah dipotong semua kelompok sini? Dipotong semua. Kira-kira ini gambarnya mana? Hasil potongan gambarmu, coba dilihat, diskusikan dengan kelompokmu. Ini gambar apa? Apa ini? Apa ini? Apa ini gambarnya? Namanya apa? Bangsa. Akhirnya mesti apa? Yang ke satu, dua, apa? Kemudian, ini apa nih? Ini apa ini? Apa ini? Ini lambang apa ini? Satu. Ditulis, ayo ditulis. Itu gambar apa itu? Sawah. Sawah berarti berbeda? Kalau sawah berarti hijau. Ini gambar apa ini? Ada negara bendera apa ini? Malaysia. Kemudian ini sudah? Yuk, kalau sudah kita maju ke depan. Belum? 5 menit lagi ya. Ya, waktunya 5 menit lagi. Tadi malah gantian sekolah sini. Kalau kan sebelah sini. Lomba udah? Ini taruh. Ya, sekarang silakan ditempel ini. Nanti maju ke depan. Mana tadi yang tugas pertama? Oh sudah. Ya, berarti tinggal tempelannya ya.
Ya. Tenang dulu. Ya, dipotong. Tuh, ini kamu sudah ambil, kalau sudah di taruh seperti ini, nanti nempel di sini, nempelnya di sana nanti. Ayo, kalau sudah maju. Sudah? Ayo, kelompok satu berarti silakan maju mempresentasikan semuanya. Ditempel dulu. Sebentar ya, tunggu temennya. Apa semua? Tadi mana hasil diskusinya? Ini di bawah. Nanti dibacakan di depan. Coba siapa yang membacakan? Boleh ditempel dulu. Yang hasilnya tadi ditempel dulu. YouTube masuk dalam gang. Kemudian pesawat. Masuk kemana? Penggi. Terus ayo cepat, kemudian ini dipegang, nanti dipresentasikan. Ayo kamu sudah sini dibaca, hasilnya dibaca. Ayo bukan ditembak. Sekarang sini dibaca. Ayo ke depan sini. Sudah dibaca. Ayo jam. Kesimpulan, ASEAN merupakan singkatan dari Association South East Asian Nation. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Singapura. Negara-negara ASEAN melakukan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian selanjutnya. Udah lagi, boleh. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa fenomena dan maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Struktur teks eksplanasi yaitu 1. Judul 2. Topik masalah 3. Deret penjelas 4. Simpulan. Kemudian lanjutannya yang pada kolom itu, yang di bawah ada 2 kolom itu dibaca ada. Bentuk kerjasama 1. Pengiriman duta dan konsulat. 2. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 3. Perjanjian ekstradisi. 4. Perjanjian damai bebas dan netral. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan konflik antar negara anggota. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 selanjutnya. Ditempel dulu ya hasilnya. Silakan ditempel dulu. Taruh di bawahnya. Nah, di situ.
Ya, kalau di sini ada dibacakan hasil diskusi dari kelompok. Ya, Azam. Mic-nya. Ya, sini semua. Dari sama kelompoknya sini. Dari yang pertama, kesimpulan. Dibaca. Kesimpulan, ASEAN merupakan syarat dari Asosiasi Southeast Asia Nation. 5 negara pendiri ASEAN yaitu 1. Adam Malik, 2. Tun Abdul Razak, 3. Narciso Ramos, 4. Esra Jaretnam dan Panakoma. Negara-negara ASEAN melakukan kerjasama dalam bidang 1. Pengiriman duta dan konsulat, 2. Perjanjian kawasan bebas nuklir, 3. Perjanjian ekstradisi, 4. Perjanjian damai bebas dan netral. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Struktur teks eksplanasi yaitu 1. Judul, 2. Topik masalah, 3. Deret penjelasan, 4. Kesimpulan. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang politik di masa organisasi. Bentuk kerjasama: 1. Pengiriman duta dan konsulat, 2. Perjanjian kawasan bebas nuklir, 3. Perjanjian ekstradisi, 4. Perjanjian damai bebas dan netral. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan konflik antar negara. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Ada sini dikumpulkan bahan nilai ya. Baik, silakan duduk semuanya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang setelah kalian belajar tentang materi globalisasi dan teks eksplanasi, kita sudah mempelajari globalisasi, pengertiannya, kerjasama Indonesia di bidang politik, kemudian pengertian teks eksplanasi dan strukturnya. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas individu ya, yang kerjakan. Ini sebagai tes individu. Ini dikerjakan secara individu ya, bukan berkelompok. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Jangan lupa dikasih nama ya. Dituliskan nama di sini, di atasnya. Ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Dikasih nama. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tugas individu. Ya, kamu pilih salah satu. Yang tuh, ya setelah dikumpulkan. Ya, disilang sini namanya. Ya, dikasih nama. Menit cukup waktunya nih, soalnya cuma sedikit. Dikerjakan sendiri, jangan berkelompok. Itu kan ada jawabannya pilihannya. Ayo, jangan berdiskusi, jangan diskusi, kerjakan sendiri.
Sudah selesai? Yuk, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi dikumpulkan. Coba yang sudah boleh dikumpulkan ke sini. Per kelompok ya, dikumpulkan per kelompok. Bawa sini Adam sama kelompoknya. Per kelompok bawa sini. Randy bawa sini kelompoknya. Bagus. Per kelompok saja dikumpulkan. Nanti biar ada yang enak mengkoreksinya. Ya, nanti banyak koreksi ya. Ini sudah. Sudah. Sekarang apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Nah, bahagia? Sudah tahu ya materinya? Coba. Untuk kegiatan selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya pembelajaran di rumah, nanti kalian pelajari halaman 59. Ada buku paket ya, halaman 59. Nah, untuk simpulan hari ini, simpulan pembelajaran hari ini dari kelompok 2 dapat menyimpulkan apa ya Pak? Kita pelajaran tentang teks eksplanasi. Adam, simpulan hari ini adalah Azam, struktur teks eksplanasi. Kemudian ada lagi kelompok 2. Ya, pengaruh globalisasi. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai hari ini. Mari kita tutup. Mari silakan dimasukkan dulu semua bukunya. Jangan lupa yang semua dimasukkan. Dan pulang berdoa dulu. Berdoa bisa dipimpin salah satu dari Randy. Dipimpin berdoa sebelum kita pulang.